Ya. Karena kalau kita lihat itu jelas pembatalan itu suatu stres. Tapi kita lihat kalau misalnya hubungannya dengan menangis, itu kita kembalikan pada sifat orangnya, kebiasaan orang itu. Ada orang yang walaupun sedih dia tahan nangisnya. Ada orang yang sedih sedikit dia nangis, dan ada juga orang yang nangisnya sampai berlebih. Sekarang kita lihat khusus pada Agus, itu ada sesuatu yang berbeda, bahwa terhadap masalah uang itu juga kadang-kadang kelihatan nggak peduli, kadang-kadang kelihatan ini suatu yang luar biasa besarnya. Demikian juga terhadap matanya, kadang-kadang ya nggak usah lah, uang dipakai saja untuk macam-macam, nanti mata udah aja pakai BPJS, kemudian nanti matanya juga tiba-tiba waduh saya akan buta seterusnya. Jadi ada sesuatu yang aneh dalam perubahan pemikiran dan perasaannya dari satu saat ke saat yang berbeda. Bu, tapi kalau untuk sifat Farhad Abbas ini sendiri, Bu, lebih cenderung dia berperilaku kepribadian ganda nggak sih, Bu? Karena sifatnya kan agak meledak-meledak, nanti seketika kayak bayi, kalem, adem gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam hal seperti ini kan sifatnya sosial. Kita ya sebaiknya jangan melibatkan seorang pengacara. Ini kan tarafnya masih perdamaian. Kalau pengacara kan membuat suatu konflik dan siapa yang menang. Tapi karena itu belum saatnya lah, ini belum ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi baiknya jangan pakai pengacara. Kalaupun terpaksa pakai pengacara, itu pengacara netral, bukan pengacara untuk mengharapkan suatu kemenangan. Kalau dari Agus sendiri, Bu, dengan dia meraung-meraung itu, dia menunjukkan rasa trauma yang memang harus diungkapkan atau seperti apa sih, Bu? Karena kan versi dari Farhad ini dia statement bahwa Agus ini mengalami trauma gitu. Ya, sekarang kalau trauma sih, siapa sih tidak trauma kalau matanya sampai buta? Itu hal yang wajar saja. Tapi yang kita persoalkan, trauma itu disebabkan oleh apa dan latar belakang traumanya. Apakah latar belakang traumanya sekedar karena matanya, atau latar belakang traumanya sebelumnya memang sudah banyak hal-hal yang traumatis dalam kehidupannya, sehingga dia juga akhirnya berpikir secara agak berbeda dari orang-orang lain. Menurut Novi yang ngotot saat tidak setuju dengan isi kesepakatan yang donasi untuk dihitungkan betul seperti apa? Ya, sekarang tidak ada kesepakatan yang dipersoalkan adalah persoalan uang. Sebelumnya mempersoalkan persoalan uang tidak masalah. Jadi kan ini kan apakah itu perasaan dia yang sebenarnya atau ada apa? Bu, ini kan lawyernya Novi, si Brian, juga pada akhirnya memilih berpihak kepada pihaknya Agus Salim. Ibu melihat dari para lawyer ini yang banyak berperan serta, iya, akhirnya pindah haluan, lebih tepatnya seperti itu. Sekarang kita lihat, jadi dengan berubah sifatnya, dengan berubah kata-kata dari Agus, maka semua orang itu atau banyak orang bisa berubah. Pada saat dia mengatakan saya nggak peduli, saya buta, jadi tidak mempersoalkan masalah butanya, maka mereka anggap oh Agus ini sombong. Pada saat dia mengatakan waduh saya jadi buta bagaimana, akhirnya akan kasihan. Jadi demikian juga masalah orang-orang yang terlibat dalam ikut menilai itu juga berubah-ubah terus. Ini hampir semua lawyer pada akhirnya, Bu, lebih menyerang ke pihak Novi dan Densu gitu, Bu. Nah, ini ada lagi Alvin Lim yang akhirnya menantang Densu untuk ya udah lu butain mata lu, nanti gua kasih 3M. Sebenarnya pantas nggak sih, Bu, dari lawyer-lawyer ini berbicaranya malah lebih kayak seperti menyimpang? Karena itu kita lihat dulu dari segi apa. Kalau kita hanya melihat dari segi butanya, itulah pemikirannya. Jadi kita tinjau dari segi apa, tapi coba kita kembalikan dari awal, ada hal apa yang aneh. Karena itu kalau saya lebih cenderung
dengan banyaknya berubah-ubah pemikirannya, lebih cenderung untuk mengecek dulu kejiwaannya, karena jelas sudah ada kecenderungan yang nangis berlebih, yang mau bunuh diri. Jadi tetap lebih baik kejiwaannya kita selesaikan dulu. Oke. Kalau untuk si Novi sendiri Bu, dengan dia memilih walkout itu langkah yang tepat nggak sih Bu? Karena kan menurut versi dari pihak Novi bahwa dia kayak tidak terima saat Farhad menunjuk-nunjuk gitu. Ya, sekarang sebelumnya kan kita nggak tahu ini suatu donasi. Donasi itu persyaratan. Dia juga terikat pada organisasinya. Kalau misalnya persyaratannya memang harus untuk pengobatan mata, kemudian akhirnya jadinya ya dipakai untuk keperluan lain, apakah dia akan ikut dipersalahkan atau tidak? Tapi kalau misalnya, oh ini untuk pengobatan mata, kenapa dia berbuat seperti itu? Mungkin ada masalah kejiwaan, maka di situ akan berbeda pemikirannya. Tapi kalau sudah dipakai untuk rumahnya, untuk apa, jelas membawa suatu kejengkelan tersendiri dan mungkin sekali berbeda dengan targetnya. Bu, dengan adanya kejanggalan-kejanggalan Agus, kasus ini berjalan terus, ini kenapa banyak pengacara datang dan pergi? Apakah dia bisa dilihat dari kejiwaannya Agus ini dijadikan momen? Sekarang bayangkan ya, kita sendiri kalau kita ikuti dari saat ke saat dan kita hanya melihat peristiwanya, jangan melihat hal lain, kita akan berubah-ubah juga apa enggak? Ibu, kalau menurut Ibu, medsos ini tepat nggak sih Bu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Ya, sekarang tepat tidaknya kan kita juga itu relatif ya. Kalau mau terjun untuk menyelesaikan, ya asal netral saja tidak masalah. Tapi kita juga harus hargai dari segi donaturnya, kita hargai dari segi Agusnya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya donaturnya akhirnya kecewa dan untuk yang lain-lain dikurangi karena kekecewaannya, itu pun merugikan juga dan merugikan masyarakat. Jadi jangan hanya dilihat dari satu segi. Kalau ini kan banyak Bu, netizen, bukan netizen sih, lebih ke Farhad yang mengatakan pihak yayasan yaitu Novi dan Densu di sini juga sama-sama mengambil keuntungan gitu dengan mengkontenkan lagi. Tanggapan Ibu sendiri? Kalau soal keuntungan dengan mengkontenkan, kita tidak bisa menilai karena itu memberikan suatu pendapat. Pendapat itu bisa juga untuk konten dia atau bisa juga betul-betul untuk suatu pendapat. Terkait adab si Farhad sendiri Bu, Ya, jadi jiwaannya kalau sudah seperti ini ya, baiknya kita jangan memulai dengan masalah pengacara. Karena kita tahu pengacara itu, kalau pengacara dengan pengacara artinya kan bertengkar. Kenapa tidak diselesaikan secara damai supaya suasana itu jangan panas? Itu dulu. Kalau itu tidak terselesaikan, baru pengacara terjun. Kalau memang betul-betul tidak bisa damai, itu pun kalau memang mau diterjunkan. Tapi ini kan cepat sekali diterjunkan pengacara. Itu yang membuat suasana jadi panas. Tapi menurut analisa Ibu sendiri Bu, ini lawyer-lawyernya banyak mengambil kepentingan sendiri nggak sih Bu, kayak nyari panggung? Kita lihat sekarang dari sifat lawyernya, itu masalah sifat lawyernya. Kita tidak bisa mengatakan semua lawyer sama, tapi kita nilai sendirilah rata-rata lawyer bagaimana sifatnya dalam hal ingin terjun. Sebagian jelas soal panggung, tapi sebagian juga mungkin diajak untuk menetralisir. Kita lihat juga isi apa yang mereka kemukakan, lebih ke pemanasan atau lebih ke arah perdamaian.